Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Nur, nomor UKG 2019-007-88849. Berikut adalah video praktik pembelajaran ujian kinerja PPG kategori 2 tahun 2022. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini datang semuanya. Sebelum berangkat tadi sudah sarapan? Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, Ibu belum absen sampai lupa. Hari ini datang semuanya? Datang semua ya? Ya, bagus. Jadi nggak perlu ada coretan lagi. Karena sudah datang semuanya, kita lanjut. Sekarang kita belajar masuk tema baru, namanya tema 6. Ini di semester 2, di mana judulnya apa itu? Panas dan perpindahannya. Subtemanya berapa? 1. Apa judulnya? Suhu dan kalor. Tahu kalor? Kalor itu nama lainnya panas. Sumber matahari itu kalor. Kalau kamu jemur pakaian kan awalnya basah, setelah dijemur kering atau enggak? Mana adanya kalor. Nah, sekarang kita akan belajar pembelajaran 1. Materi yang terkait itu ada bahasa Indonesia sama IPA. IPA-nya suhu dan kalor. Tapi hari ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia, yaitu teks eksplanasi. Tapi teks eksplanasi siapa yang tahu? Nah, sebelum itu coba Ibu tanya. Minggu kemarin sebelumnya kita udah belajar yang namanya teks fiksi dan non fiksi, masih ingat? Kalau teks fiksi itu apa? Iya betul. Hayawan atau tidak? Contohnya apa? Siapa yang masih ingat? Dongeng, bagus. Apa lagi? Bangau dan kelinci itu termasuk fiksi atau non fiksi? Betul. Kalau cerita tentang kebanjiran, gempa bumi itu fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Itu namanya yaitu teks penjelasan mengenai fenomena alam, kejadian-kejadian nyata yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama nanti melalui diskusi kelompok, karena sekarang udah dibentuk kelompoknya. Jadi nanti pakai yang namanya media nih. Ini namanya Ibu kasih sebut amplop misterius. Udah kelihatan semuanya? Udah kelihatan? Nah, nanti dari amplop-amplop ini ada 1 sampai 6. Masing-masing ada isi tentang bacaan tentang teks eksplanasi, tentang fenomena alam. Jadi nanti tugas kalian adalah menjawab melalui LKPD yang dibagikan. Tahu kalau LKPD kan? Nah, nanti seperti media yang kemarin itu, jadi
jebakannya. Jadi nanti yang selebihnya satu kelompok satu tetap ada mendapatkan soal. Paham ya? Jadi nanti jawab soal melalui LKPD. Yang tujuan pembelajaran kedua melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat kesimpulan bacaan. Kita saksikan sama-sama ya. Sendiri, kasihan nggak? So, kalau kalian sudah besar sama ibu kalian jangan lupa ya, nggak boleh melawan sampai kapanpun. Paham? Paham? Bisa kita mulai? Ini sedih apa terharu? Sedih apa terharu? Sedih. Kenapa sedih? Mamanya di rumah kok. Mamanya biasanya galak ya. Siapa yang mamanya galak di sini? Ya. Marah. Siapa yang orang tuanya marah? Ya. Tapi sayang lah. Ya, harus kita sayangi. Karena dari bayi dan dirawat. Kalau kamu melawan, apa nanti? Enggak, lanjut lagi ya. Oke, lanjut. Sekarang simak baik-baik. Ibu punya video tentang fenomena alam berdiding. Tahu berdiding? Enggak. Nah, sebelumnya kita simak dulu ya. Apakah kalian merasakan suhu dingin menggigil pada malam dan pagi di beberapa hari belakangan ini, Topers? Ya, tentunya semua merasakan hal serupa ya. Musim berdingin, begitu orang Jawa menyebutnya. Berdingin adalah istilah untuk menyebut perubahan suhu yang mencolok. Suhu udara menjadi sangat dingin menjelang malam hingga pagi, sementara di siang hari suhu melonjak hingga panas dingin. Walhasil kondisi ini dapat mempengaruhi daya tahan tubuh. Sudah disimak semuanya tadi. Fenomena apa namanya tadi? Berdiding. Berdiding katanya. Baru dengar? Nah, itu istilah dari Jawa, perubahan suhu yang luar biasa. Sampai-sampai di Indonesia tadi ada saljunya ya kan? Ini kan ada tuh di daerah Dieng namanya. Itu karena perubahan suhu yang namanya fenomena alam itu tadi, fenomena berdiding. Kalau sekarang saat musim hujan, biasanya malam itu gerahnya luar biasa. Kalau pas musim kemarau, malamnya malah dingin yang luar biasa. Itu juga salah satu namanya fenomena berdiding tadi. Itu fenomena alam yang barusan ibu tampilkan itu mengenai kejadian alam yang ada di wilayah Indonesia. Kira-kira itu kejadian nyata atau fiksi? Kejadian nyata. Di fenomena
fenomena berdiri tadi juga sudah dijelaskan penyebabnya segala macam, menyebabkan berbagai penyakit saluran ispa. Saluran ispa tahu? Infeksi saluran pernapasan, asma. Itu jadinya akibatnya, sehingga mengakibatkan banyak rumah sakit yang perlu kewalahan sama pasien. Itu karena fenomena penting tadi. Makanya kalian harus menjaga kesehatan karena fenomena itu. Nah, dari media yang Ibu jelaskan di video tadi itu dari media cetak atau elektronik? Elektronik. Karena dari tayangan yang Ibu jelaskan itu juga termasuk dalam eksplanasi atau penjelasan. Jadi sekarang Ibu bagikan lagi. Ibu punya teks mengenai penjelasan tadi fenomena. Sudah? Sudah. Dari teks itu berapa paragraf? Ada berapa? 5. Kalau di teks eksplanasi itu mempunyai struktur namanya. Strukturnya ada yang pertama pembukaan, ada isi, kemudian penutup. Biasanya di pembukaan itu berisi tentang pernyataan umum. Coba dibaca. Siapa yang tahu isi dari pembukaannya gimana? Coba pikir. Baca paragrafnya. Umumnya musim kemarau di Sumatera Selatan berkisar pada Juni hingga September, di mana puncak kemarau terjadi pada akhir Juli hingga Agustus. Oke. Katanya umumnya di Sumatera Selatan musim kemarau terjadi pada bulan apa? Juli Sampai Agustus. Tapi kadang perubahan cuaca ini tidak bisa diprediksi ya. Sudah tidak seperti dulu. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang sudah Ibu tentukan tadi terlebih dahulu dengan cara apa tadi? Berhitung ya. Berhitung 1 sampai berapa? 4. Yang dapat nomor 1 siapa? Oke. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, nomor itulah yang menjadi nama kelompoknya. Paham? Sudah Ibu bagi ya. Masing-masing kelompok ada laki-laki, ada perempuan. Sudah semuanya? Ada yang perempuan semuanya? Enggak ada kan? Ada yang perempuan semua. Sini perempuan semua. Jangan. Udah campur. Selanjutnya Mbak kerja bersama. Jadi nanti dari terlebih dahulu jangan lupa dituliskan nama kelompok dan anggota kelompoknya. Ya, kelompok 1. Dan langsung dibuka. Ini ada petunjuk penggunaan media permainan amplop misterius. Dan nanti aja dicatatnya namanya ya. Nanti saja dicatat. Nanti pas mau mengerjakan baru ditulis nama kelompoknya, nama anggota kelompok. Sekarang baca dulu petunjuk penggunaannya ini. Nomor 1 sudah? Nomor 2 sudah? Nomor 3 sudah? 4 sudah? Yang pertama, coba disimak. Petunjuk yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggota 5 sampai 6 orang. Sudah apa belum? Yang kedua, pembagian kelompok dilakukan dengan cara berhitung. Yang ketiga, masing-masing kelompok diberi kesempatan menggunakan media amplop misterius dan setiap anggota kelompok bermain secara bergantian. Nanti ya, setiap kelompok akan bermain dengan cara mencampur undian terlebih dahulu dengan cara mengkocok nomor. Jadi nanti di dalam amplop ini hanya berisi sebuah bacaan. Jadi tugas kamu adalah mencatat judul bacaannya ini apa, kemudian menuliskan informasi pentingnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau dapat sebanyak-banyaknya semakin bagus. Selanjutnya setelah ketemu informasi pentingnya, jangan lupa ditulis kesimpulannya. Di sini kesimpulannya.
Ya, dapat nomor berapa? Nih, saksinya ya, dapat nomor 5. Nomor 5. Oke, bacakan di sana ya, di LKPD-nya. Lanjut, kamu berapa lagi tadi? Karena 5 udah diambil, disobek ya. Nomor 3, ini saksinya ya. Perlihatkan dulu. Nomor 3. Sobek ya, nomor 3. Lihat, bacakan dulu. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Nomor 4 ya. Nih, boxnya. Belum ada yang dapat jebakan ya? Bagus, hati-hati. Belum kira ya, Teh. Siapa yang mau hati-hati ya. Ada 2 jebakan lagi. Nih, dapat nomor 2 ya saksinya. Jadi tengok. Ikuti apa yang didengar, sama yang kayak kemarin. Kalau ibu ngomong, ikuti apa yang kamu dengar. Sini gambarnya. Ingat ya, ikuti apa yang kamu dengar. Jangan ikuti apa yang ditunjuk. Pegang, saya contoh ya. Pegang. Ikuti apa yang kamu dengar. Pegang kepala. Oke, pinter. Udah pinter mereka ya. Oke. Mana yang hebat ini buat temannya ya? Pegang dagu. Oke. Pegang hidung. Sip. Pegang mata. Pegang telinga. Pegang mata. Ayo nengok ibu lah. Nengok ibu lah.
Mulai sampai bisa sampai 10. Udah nggak apa-apa, berikut kawan. Berapa yang belum? Udah, berarti yang sial kelompok berapa ini? Apa? Ini. Nah, ayo kerjakan. Sudah? Oh, mantap. Tengok ibu kerjaannya. Tambah lagi, Nak. Kesimpulan itu dari semuanya, mana kesimpulannya? Ringkasannya. Bukan dari iya. Ingat ya, kesimpulan itu keseluruhan isi yang mencakup semuanya. Ayo, berarti itu tinggal dibaca berulang-ulang. Mana yang merupakan kesimpulan? Ringkasannya. Kelompok yang sudah nanti langsung mulai lagi. Mana yang merupakan informasi tentang Anda? Yang cuma satu lah yang hanya. Tulisan apa ini? Bagus sekali. Itu tulisan nomor. Ini kesimpulan. Semuanya sini. Judul bacaan 1. Petir. Informasi penting. Petir, kilat atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan. Saat langit memunculkan kilat cahaya sesaat yang menyilaukan. Petir. Kesimpulan. Petir, kilat atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka terjadi pembuangan muatan negatif elektronik dari awan ke bumi atau sebaliknya. Oke. Dari tampilan temenmu tadi, apa judul bacaannya? Petir. Berarti menyimak ya, nggak boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Assalamualaikum
besar banjir lingkungan sekitarnya. Oke, siapa yang tahu apa judulnya? Bencana alam gempa bumi. Tahu gempa bumi? Tahu. Siapa yang pernah merasakan? Kamu. Itu pernah? Seperti apa rasanya? Kayak pusing ya? Berarti kelompok kedua dan kelompok tiga sudah ditampilkan. Sekarang beri tepuk tangan dulu. Beberapa tampilan tadi semuanya bagus, semuanya bisa, semuanya benar. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Lebih mudah seperti ini kak? Cara menentukan informasi penting sama kesimpulannya. Lebih mudah atau tidak? Coba kalau dari buku aja, bosan tidak? Oke, sekarang lanjut lagi ya. Yang sulit boleh ditanyakan. Pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Tahu semuanya? Sekarang ibu yang mau tanya, tes eksplanasi tadi apa? Cerita keadaan nyata yang menceritakan tentang fenomena alam. Tadi siapa yang dapat petir? Oke, siapa yang dapat kemarau? Siapa yang dapat gempa bumi? Siapa satu lagi yang tadi? Gerhana bulan. Dapat semuanya. Sudah bisa menentukan informasi pentingnya? Kesimpulannya bisa? Oke, sekarang Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak Ibu. Sekarang boleh dikemasi barang-barangnya.